Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan melakukan preview match antara Bournemouth melawan Chelsea di pekan ke-15 ya. Setelah midweek yang nightmare buat Chelsea, kekalahan 3-1 dari Leeds United membuat Chelsea terlempar ke posisi 4 saat ini. Untungnya Man United dan West Ham bermain imbang satu sama sehingga membuat Chelsea masih berada di posisi keempat saat ini ya. Nah, pekan ini akan menjadi pembuktian Enzo Maresca. Apakah Enzo Maresca masih bebel ya dengan rotasi penuh yang dilakukan di starting 11, atau Enzo Maresca mengembalikan kepercayaan diri para True Blue dengan memasang tim terbaiknya di match day ke-15 ini. Sebelum gue mulai, jangan lupa buat klik tombol subscribe buat yang baru join, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue karena gue selalu membicarakan soal Chelsea di channel gue. Dan buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, jangan lupa buat scan QR code yang ada di video ini ya. Kalian bisa langsung ke Jersey Megastore. Di situ kalian bisa pilih jersey favorit kalian dan dari berbagai season dengan range harga dari 300.000 sampai dengan jutaan rupiah. Jangan lupa untuk check out menggunakan kode JMS Trip 10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Tunggu apa lagi, langsung aja check out dan dapetin jersey favorit kalian. Yap. Nah, kita mulai aja. Pertandingan ini akan diselenggarakan di hari Sabtu jam 10 malam waktu Indonesia Barat di Vitality Stadium ya. Ini stadion yang tidak begitu angker harusnya buat Chelsea. Dan gue juga akan mengadakan watch along di YouTube, TikTok, Instagram. Jadi buat kalian semua yang mau nonton bareng, langsung aja nanti notify ya. Akan ada remindernya di YouTube gue. Jadi kalian yang subscribe bisa langsung nyalain loncengnya supaya nggak kelewatan ya. Kita bakal seru-seruan di situ dan kita akan ada Q&A juga di sana ya. Kita membahas soal Chelsea rame-rame ya. Nah, ini saatnya Chelsea comeback ya. Di matchday ke-19 ini adalah pembuktian seperti yang gue bilang ya. Apakah Maresca sudah melakukan evaluasi terhadap match di Leeds United dan membuat keadaan jauh bisa menjadi lebih baik di pertandingan kali ini ya. Heavy rotation yang menjadi isu yang sangat santer terdengar di pertandingan melawan Leeds ya, mengganti 5 pemain di susunan starting 11 ini membuat stabilitas Chelsea benar-benar hilang ya. Lini belakang yang rapuh, lini depan yang tumpul, terus juga lini tengah yang kalah dari persaingan. Walaupun Moses Caicedo ini masih absen di pertandingan kali ini, tapi gue yakin dengan available Reece James ini bisa membuat lebih stabilnya lini tengah dan bisa menjadi lini tengah yang lebih reliable untuk keluar dari tekanan high pressingnya Bournemouth. Karena menurut gue Bournemouth akan bermain dengan statistik atau kemampuan yang sama dengan yang ditunjukkan oleh Leeds United ya. Nah, Maresca juga harus mencoba mencari formulasi baru untuk melakukan rotasi ya. Karena first of all, rotasi itu sangat penting apalagi di bulan Desember saat kita bermain 8 pertandingan di bulan ini. Ada UCL juga, ada Carabao Cup, dan itu tentu sangat diharuskan harusnya melakukan rotasi karena jika tidak ada kemungkinan pemain akan cedera dan membawa permasalahan baru buat Chelsea. Tapi melakukan rotasi dengan full di starting 11 ini tentu bisa membuat kestabilan yang jelek buat Chelsea ya. Pergantian pemain di pertengahan babak pertama bisa menjadi solusi yang paling nyata yang bisa dilakukan oleh Enzo Maresca di tengah padatnya jadwal pertandingan. Seluruh pemain juga harus mengerti bahwa rotasi atau pergantian di babak pertama ini bukan berarti pemain tersebut tidak capable atau tidak dipercaya oleh Enzo Maresca, tapi itu merupakan salah satu strategi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir ketidakstabilan dalam rotasi starting 11 ya. Jadi gue berharap semoga di setiap pertandingan starting 11-nya itu adalah tim terbaik dan setelah bisa lock the game itu ada pergantian pemain yang bisa dilakukan di babak pertama sehingga memberikan waktu istirahat yang lebih panjang untuk para pemain ya. Dan lini depan ini juga harus menjadi sesuatu yang diadres oleh Enzo Maresca ya, karena di beberapa pertandingan ini terutama saat pertandingan melawan Leeds lini depan kita benar-benar lempem ya. Mandeknya duet Joe Pedro dan Liam Delap ini harus bisa segera dipecahkan dan dicarikan solusinya oleh Enzo Maresca ya. Suplai bola ke final third itu mesti juga diperbanyak dalam pertandingan melawan Bournemouth ini karena menurut gue Delap dan Joe Pedro, terutama Delap ya, itu tidak bisa melakukan kemampuan terbaiknya karena dia jauh turun ke belakang ya untuk mencari bola. Seandainya para winger terutama di sisi kiri seperti Jimmy Gittens dan Garnacho itu memberikan supply yang lebih baik lagi ke Liam Delap, gue yakin Liam Delap bisa memberikan gol yang lebih banyak lagi buat Chelsea ya. Karena Liam Delap ini profilingnya itu seperti Harry Kane. Kita lihat juga tahu tentang bagaimana shoot powernya yang sangat kuat dan sangat terarah ya, dan headernya juga yang sangat baik. Jadi gue berharap semoga
Di pertandingan Bournemouth ini lebih banyak crossing yang bisa diselesaikan oleh Liam Delap dan tentu itu adalah crossing-crossing yang matang ya. Karena kebanyakan para pemain winger Chelsea ini selalu melakukan cutting inside dan berusaha untuk masuk ke final third ya. Di mana situasi itu membuat final third terlalu penuh sehingga Liam Delap tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk mencari posisi dan membuat GA di setiap pertandingan. Nah, makanya gue berharap semoga di pertandingan melawan Bournemouth ini kita bisa mengeluarkan crossing-crossing yang mematikan ya dan membuat peluang yang jauh lebih besar untuk gol yang dibuat oleh Liam Delap ya. Karena ya itu badannya gede, lompatnya jauh, tinggi dan juga headernya bagus ya dan semoga aja ini bisa membuli para defendernya Bournemouth di pertandingan kali ini ya. Lini belakang sama juga harus segera direkatkan ya, kembalikan duet Chalobah dan Fofana. Ini memainkan pemain dengan base alami ya, nggak ada lagi Chalobah yang ditaruh di sebelah kanan. Menurut gua kalau seandainya memang mau memainkan hybrid defender, itu bisa memilih Acempong yang punya lebih pengalaman untuk di posisi kanan ya dibandingkan dengan Chalobah ya. Dan yang paling penting Tosin harus segera di lock aja, jangan dimainkan lagi di pertandingan ini ya karena ini sangat berbahaya. Seperti yang udah gue bilang juga, Tosin selalu membawa bom waktu yang bisa meledak kapan aja ya. Nah, di pertandingan ini sendiri merupakan pertandingan yang harusnya bisa menjadi 3 poin buat Chelsea ya. Karena rekor pertemuan di Vitality Stadium, 3 kali tandang, ini Chelsea belum pernah kalah di Vitality Stadium ya. Dan hampir 1 tahun yang lalu pertandingan di bulan Januari antara Chelsea melawan Bournemouth di Stamford Bridge itu berakhir imbang 2-2 ya. Goal screamer dari Reece James ya di menit ke 90+5 tendangan bebas dari luar kotak penalti. Ini membuat hasil imbang 2-2 setelah sebelumnya Chelsea tergopoh-gopoh kalah 1-2 di 90 menit ya. Dan ini menandakan kembalinya Reece James ke performa terbaiknya. Semenjak saat itu Reece James terus meningkatkan permainannya dan menjadi salah satu kapten yang sangat reliable buat Chelsea sampai saat ini ya. Dan di pertandingan itu juga Acempong juga dimainkan, tapi sayangnya di pertandingan itu penampilannya tidak begitu baik ya. Jadi banyak note waktu itu dikeluarkan buat Acempong dari gue pribadi dan ini membuat situasi pada saat itu cukup sulit ya. Nah di 5 match terakhir ini Bournemouth nih tim yang sedang pesakitan ya, 5 kali kalah dan 1 kali imbang. Sedangkan Chelsea memiliki rekor yang lebih baik dengan 3 kemenangan, 1 imbang dan 1 kali kalah melawan Leeds United kemarin ya. Desember tentu ini menjadi bulan yang tidak cukup bersahabat buat Chelsea seperti yang kita tahu. Desember, Januari ini penuh tantangan buat Chelsea dan semoga Chelsea bisa memanfaatkan squad depth-nya menjadi lebih baik lagi dan membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Chelsea masih mampu untuk bersaing di Premier League ya. Match berikutnya, Chelsea akan menghadapi Atlanta, Everton, dan Cardiff ya. 3 game ini tentu memang harus dimaksimalkan ya sebelum melakukan rotasi full. Mungkin bisa di pertandingan melawan Cardiff di Carabao Cup ya. Karena mendapatkan 6 poin di Premier League dan 3 poin di UCL Group Stage ini tentu akan membedakan hasil di bulan Januari nanti ya. Jadi harapan gue semoga Chelsea bisa memaksimalkan situasi dan kesempatan yang ada. Bermain melawan tim-tim low block dan high pressing seperti Bournemouth, Everton. Chelsea mesti bisa mengeluarkan setup game formasi yang memang jitu untuk melawan dan meredam para permainan para lawannya Chelsea ya. Dan gue berharap semoga kemenangan ini bisa menjaga asa kita di top klasemen ini dan tetap berada di mendekati pemuncak klasemen ya karena masih jauh banget kita saat ini berbeda 9 poin dan itu agak sulit buat dikejar sebenarnya. Tapi ya kita lihat aja karena Arsenal akan melawan Aston Villa ya bertandang ke Villa Park. Ini bukan laga yang mudah buat Arsenal ya. Kita mulai aja buat starting 11 pertandingan di matchday ke-15 ini. Ada Robert Sanchez yang akan ditaruh di bawah goalkeeper ya, di bawah tiang gawang. Selalu ini Robert Sanchez, gue berharap bisa comeback dari kesalahan yang dilakukan ya. Tapi sebenarnya bukan pure performa Robert Sanchez ini jelek di pertandingan melawan Leeds kemarin ya. Kan kita tahu siapa biang keroknya ya. Buat duo center back nih, gue berharap dikembalikan lagi the best duo center back saat ini yang bisa dimiliki oleh Chelsea. Ada Trevoh Chalobah dan Wesley Fofana. Dan akan ditemani dengan para wingback yang sudah biasa dimainkan di partai-partai Premier League ya, yaitu Marc Cucurella di sebelah kanan dan Malo Gusto yang akan gue pasang di sebelah kanan ya. Karena Malo Gusto ini akan sangat membantu para penyerang untuk merombak pertahanannya Bournemouth ya dan memberi kestabilan dalam lini pertahanan ya. Karena Malo Gusto juga bisa bermain dengan sangat cepat untuk kembali dan memenangkan jumlah pemain di lini bertahannya Chelsea. Sedangkan Reece James akan gue dorong ke midfield bersama dengan Enzo Fernandez ya di pertandingan kali ini ya. Dua midfield ini akan menjadi sentral ya di perannya di pertandingan kali ini karena high pressing yang dilakukan oleh Bournemouth dan gue sangat yakin seluruh tim yang akan menghadapi Chelsea semenjak pertandingan melawan Leeds itu akan memainkan permainan yang sama dengan yang dilakukan oleh Leeds ya.
high pressing, memenangkan jumlah pemain, terus juga physical yang kuat sehingga Chelsea agak sedikit panik di lini tengah seperti yang ditunjukkan saat melawan Leeds ya. Tapi dengan hadirnya James bersama dengan Enzo Fernandez, ini gue yakin Chelsea bisa lebih tenang lagi dan lebih mengatur tempo menjadi satu metronom yang baik ya, dan bisa memberikan kekuatan pada saat build up play dilakukan di pertandingan kali ini. Untuk dua winger, ini gue akan pasang Alejandro Garnacho di sebelah kiri dan Pedro Neto di sebelah kanan ya. Dua pemain ini tentu gue berharap bisa memberikan supply untuk Liam Delap ya di pertandingan kali ini, yang akan gue pasang di posisi nomor 9 dan ditemani oleh Palmer di posisi nomor 10 ya. Palmer yang akan menjadi maverick player kita di pertandingan kali ini. Dan di pertandingan terakhir melawan Bournemouth, Palmer menciptakan gol yang sangat cantik ya ke gawangnya Bournemouth, dan ini semoga bisa dilakukan kembali oleh Palmer di pertandingan kali ini ya. Nah, inisiatif penyerang nih gue berharap semoga bisa ditampilkan dari awal babak pertama ya. Permainan agresif yang penuh dengan semangat dan rasa ingin menang ini harus ditunjukkan oleh para pemain Chelsea, terutama Reece James yang berada di light starting 11 ini harus memberikan contoh yang bisa membakar semangat para pemain lain untuk memenangkan pertandingan ini dan membalas kekalahan di game week ke-14 kemarin ya. Dan semoga aja dengan apa yang terjadi di game week ke-14 kemarin, Chelsea bisa kill the game lebih cepat di pertandingan kali ini, mengamankan situasi ya, sehingga tidak tertinggal dan akhirnya bisa kalah dalam pertandingan ya. Karena kemenangan atau gol cepat ya, keunggulan di awal babak pertama atau unggul lebih dulu ini akan membuat posisi Chelsea jauh lebih nyaman dalam memainkan seluruh strateginya ya. Dan Chelsea juga harus berhati-hati tidak memberi ruang untuk para penyerangnya Bournemouth, apalagi ini Semenyo sudah kembali ya, dan ini sangat berbahaya. Kluivert juga bisa menjadi salah satu pemain yang berbahaya untuk Bournemouth, dan kita tahu bagaimana Semenyo ini semenjak ditinggal Semenyo, Bournemouth ini benar-benar tidak memiliki taring ya di Premier League. Tapi kembalinya Semenyo ini bisa membuat warning buat para defender dan lini tengahnya Chelsea ya. Dan Andoni Iraola juga terkenal dengan high pressing yang sulit di Chelsea kalahkan. Semoga aja di pertandingan kali ini Enzo Fernandez dan Reece James ini bisa keluar dari high pressing zone yang dilakukan oleh para pemain Bournemouth ya, dan membawa atau mengalirkan bola dengan tenang, menjadi metronom yang mengatur tempo sehingga Chelsea tidak permainannya nggak berantakan seperti yang ditunjukkan di pertandingan melawan Leeds ya. Dan dengan adanya Reece James, Enzo Fernandez juga rasanya akan lebih nyaman untuk maju ke depan. Reece James yang akan ditemani Marc Cucurella dan Malo Gusto ini juga bisa menjadi salah satu benteng ya dari lini tengah untuk meredam permainan cepatnya Bournemouth. Nah, ini dia starting 11 yang akan gue pilih dan menurut gue cukup efisien dan efektif dimainkan di pertandingan melawan Bournemouth ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Siapa pemain yang harusnya layak dimainkan di pertandingan kali ini? Coba tulis di kolom komen di bawah ya. Dan apakah Chelsea mampu memenangkan pertandingan atau kita malah lempem ya dan kalah lagi di match ke-15 ini? Jadi tulis pendapat kalian di kolom komen. Jangan lupa nanti buat menonton watch along gue ya jam 10 hari Sabtu. Gue akan live dari YouTube juga. Jadi semoga aja kalian bisa bergabung. Kita bakal rame-rame bersama-sama ya nonton bareng gue, menikmati dan menganalisa pertandingan ini. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat klik tombol likes ya, komen juga, dan yang paling penting klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa buat nyalain loncengnya supaya kalian nggak kelewat berita terupdate mengenai Chelsea di Bridge of Blue. Bantu gue sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Di situ kalian bisa join ke channel gue dan ngobrolin soal Chelsea di situ ya. Oke, sampai ketemu di hari Sabtu jam 10 malam. Tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up the Chelsea.